Oke, dimulai dari RC boot ini. Awalnya bikin RC boot, kepikiran wah asik juga kalau bikin perahu beneran bisa dipakai buat mancing. Nah, adalah spawn epainnya aku beli. Oke, kita gas lanjut bikin beneran. Nah, di sini saya dibantu sama teman-teman. Nah, di sini kita potong bagian permukaan, kita haluskan sebelum dilem. Nah, di sini kita lanjut bagian pengelemannya, bagian lambung kapalnya kita lem dulu menggunakan lem fox kuning. Nah, bagian ujungnya ini kita mau sambung, tapi jangan lupa dibikin pengikat seperti ini. Diikat menggunakan kabel tis, jadi buat tarikan bagian ujungnya biar jadi kuat saat dilem. Nah, bisa dilihat seperti ini hasil sambungannya. Nah, ini kita ratakan lagi bagian pinggiran-pinggirannya sebelum kita lem nanti. Nah, kalau dilihat udah jadinya seperti ini nih, bagian depannya yang tadi dilem. Lanjut kita gerinda lagi permukaan yang nanti bakal jadi sambungan. Nah, ini udah digerinda, udah dihaluskan menggunakan gerinda amplas. Lanjut kita sambung lagi. Tapi jangan lupa kita di sini bikin pengikat lagi menggunakan kabel tis agar tarikan saat pengeleman lebih kuat. Jadi rekatan lemnya lebih kuat menyambung. Nah, bagian depannya juga kita buat seperti ini, bagian pengikat, biar ada tarikannya. Jadi lemnya semakin kuat merekat. Bagian dalamnya juga nih dibuat pengikat seperti ini. Karena ini ya lumayan. Nah, kalau udah terpasang seperti ini kira-kira bentuknya teman-teman. Nah, jadi ada pegangannya ya. Jadi kabel tis ini buat pegangan bagian ujung perahunya. Nah, ini next lanjut ya, kita lihat lah. Bagian depannya sudah dipotong, jadi terlihat lebih rapi. Kita lanjut lagi bagian sayapnya, kita sambung lagi nih. Sebelum disambung kita haluskan lagi dengan gerinda agar si lemnya kuat merekat. Bagian kanan sudah terpasang, kita lanjut ke bagian samping kirinya. Nah, di sini jangan lupa kita gerinda lagi ya bagian sambungannya agar si lemnya kuat merekat teman-teman. Nah, bisa dilihat sudah terpasang kedua sayapnya. Nah, di sini kita potong biar kiri kanannya dia sejajar ya, presisi. Nah, ini dibentuk bagian belakangnya sudah terpasang juga. Nah, kalau bisa dilihat seperti ini bentuknya teman-teman. Sudah mulai kelihatan seperti perahu. Lanjut kita mau gerinda bagian bawah nih, kan sudah dilem. Nah, bagian lem kita gerinda biar halus. Nah, nanti bagian yang masih terlihat celah kita bakal lem lagi, kita tambal. Nah, ini kita haluskan si bagian ujungnya. Nah, ini kita sedang memotong untuk bagian kedudukan perahunya teman-teman. Iya teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti ini tuh di bagian depan. Nanti dipasang kedudukan bangkunya ya. Nah, sebelum pasang bangku kita bakal ngiket bagian lambung kapalnya ya. Nah, di bawah kita kasih kaso. Nah, bagian atasnya kita kasih plat seperti tadi biar kuat mengikat.
Ini lanjut kita bikin bagian depannya nih, papan depannya. Oke, lanjut kita kasih list bagian sampingnya seperti ini teman-teman. Nah, ini udah kita lem ya. Kita siap pasang bagian listnya seperti ini. Biar si perahunya nggak meletoy ya teman-teman. Nah, setelah dilem kita kencangkan biar melekat. Ini fungsinya buat pengikat nanti di papan atas ya teman-teman ya. Nanti kita kasih papan di atasnya. Nah, kita bor pakai skrup. Nah, itu buat pengikatnya ke list yang ini. Jadi nggak cuma dilem ya sampai belakang. Nah, ini bisa dilihat bentuk yang sudah terpasang listnya semua nih. Sampai bagian pegangan mesin perahunya. Nah, ini kalau dilihat seperti ini nih. Nah, ini kita ngebuat dudukan belakang perahunya teman-teman udah dilem seperti ini. Kita tinggal tunggu kering. Bisa dilihat. Nah, kalau misalkan udah kering, dia nggak nempel kalau dipegang pakai tangan seperti ini. Nah, kalau ditempelkan, nah itu nanti bakal mengikat kencang si kedudukannya teman-teman. Jadi jangan pas basah langsung ditempel, tapi ditunggu kering dulu. Nah, ini lanjut. Nah, seperti ini kedudukan bangkunya yang sudah terpasang teman-teman. Nah, bagian depan papannya juga sudah diserut. Lanjut kita menyesuaikan bagian belakangnya. Kita pasang, nanti kita bentuk menyesuaikan list. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, sudah diserut juga ya ini. Jadi terlihat semakin rapi. Nah, kita tinggal lihat nih bagian lambung perahunya nih. Nah, masih kelihatan rangka, nanti bakal kita tutup teman-teman. Biar semua lebih kokoh dan lebih rapi. Nah, bisa dilihat nih bentuknya seperti ini teman-teman jika dimiringkan. Nah, ini kita lihat nih bagian masih ada yang terlihat menonjol. Ini bakal kita serut teman-teman. Jadi menyesuaikan bagian samping perahu. Kenapa disamaratakan sama sampingnya? Karena ukuran perahu lumayan besar, lebarnya 1,30 cm. Jadi biar dibawa pakai gerobak nggak terlalu lebar teman-teman. Kita menyesuaikan sampingnya, makanya papannya nggak melebihi sampingnya teman-teman. Nah, ini bentukannya seperti ini. Sudah terlihat seperti perahu yang kokoh ya teman-teman. Nah, di bagian bawahnya bisa dilihat ada 3 kaso ya. Nah, ini udah dipasang. Nah, kalau dari bagian lambung bawahnya terlihat seperti ini teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kita lanjut part 2-nya teman-teman, sampai mana perahunya. Terima kasih.